Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan ketiga ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca sholawat Nurdin Anwar dan dilanjutkan berdoa. Saya persilakan. Baik, untuk pertemuan yang ketiga ini saya nanti akan membahas tentang bagaimana varietas yang telah ditemukan oleh para peneliti, kemudian dia menjadi suatu tanaman yang berguna bagi kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, karena para pemulia itu telah menemukan berbagai macam varietas, baik itu yang lokal maupun yang unggul. Di pertemuan yang lalu sudah kita singgung bagaimana karakteristik penamaan dari berbagai macam varietas, apakah itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataukah itu tanaman-tanaman yang merupakan hasil temuan dari bioteknologi. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan bahas tentang varietas-varietas unggul, baik itu kedelai, padi, dan sebagainya, yang terutama ditemukan oleh BPTP yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti juga ada varietas kedelai, kemudian ada varietas padi yang merupakan inbrida, jadi silang dalam, baik itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun yang dilakukan oleh Balai Pertanian Tanaman Pangan di Indonesia. Seperti kita ketahui pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang kedua, bahwa usulan nama yang diajukan oleh peneliti atau pemulia tanaman itu adalah bersama dengan usulan pelepasan varietas yang nanti akan di-SK-kan oleh Menteri. Penetapan pemberian nama dari suatu varietas itu adalah wewenang Menteri Pertanian atas dasar usulan dari Badan Benih Nasional atau dari badan khusus, yaitu tim penilai dan pelepas varietas, bahwa varietas-varietas atau benih yang akan dijadikan benih unggul nasional maupun benih unggul lokal itu harus diuji dulu oleh tim penilai sebelum dilepas menjadi suatu varietas. Untuk padi, jadi padi sawah khususnya, maka penamaannya yang umum, yang karakteristiknya itu adalah dari nama sungai di Indonesia. Jadi ada nama-nama sungai yang ada di Indonesia itu digunakan untuk padi sawah. Sedangkan padi gogo itu adalah nama danau yang ada di Indonesia. Sedangkan padi sawah Pasang Surut itu adalah nama sungai di daerah Pasang Surut. Kemudian padi gogo rancah itu adalah nama dari sungai di daerah potensi gogo rancah, di mana tanaman tersebut telah ditemukan. Nah, ini contohnya ada temuan dari varietas yang telah dilepas, yaitu varietas padi tahan tungro. Contohnya di sini yang sudah dilepas, ini model morfologinya, yaitu Inpari 37 Lanrang. Ini tahan terhadap serangan tungro. Jadi meskipun padi ini diserang oleh hama tungro, itu dia masih mampu berbuah. Nah, Inpari sendiri ini adalah singkatan dari inbrida padi sawah irigasi, yang merupakan padi inbrida yang ditanam di lahan sawah. Inbrida itu artinya mempunyai arti varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri, sehingga memiliki tingkat kemurnian homozigositas yang tinggi. Nah, ini nama varietas yang biasanya ada nama Inpari. Jadi Inpari 37, Inpari 1, Inpari 2, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini Inpagu. Ini ada padi namanya Inpagu, varietas Inpagu.
itu singkatan dari Inprida Padi Gogo. Nah, jadi kalau ada Inpago 1, Inpago 2 dan seterusnya itu berarti ada go-nya di sini, itu adalah menunjukkan gogo. Varietas padi untuk lahan kering ini biasanya padi gogo itu dengan curah hujan yang rendah. Nah, ini di daerah-daerah yang berlereng, kemudian kurang mampu terhadap proses penampungan air, nah itu biasanya padi gogo ini diterapkan. Namanya biasanya dilepas itu adalah dengan nama Inpago, kemudian diikuti dengan kode-kode tertentu. Nah, contohnya sini padi-padi Inpago itu yaitu Luhur 2, Luhur 1, Rindang 2, Agritan, Rindang 1, Agritan, Unsut Parimas, IPB 9G, ada Inpago 12 Agritan, Inpago 11 Agritan, Inpago 10 dan lain-lain. Banyak lagi yang ditemukan. Nah, ini salah satu contohnya adalah Luhur 2. Ini morfologinya seperti ini. Morfologinya padi Inpago Luhur 2 itu modelnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia bentuknya morfologinya ini daun bendera. Daun benderanya seperti ini. Nah, ini menandai nanti di dalam deskripsinya apakah daun benderanya itu tegak, apakah daun benderanya itu miring, dan sebagainya, itu menjadi satu deskripsi pada morfologinya. Nah, ini contohnya deskripsi pada Luhur 2, itu yang dilepas pada tahun 2018 dengan SK Menteri Pertanian nomor sekian. Nah, di sini dalam persilangan, karena dia dalam proses pemulihan, maka harus ada asal-usul persilangannya. Dia disilangkan dari tetua apa? Nah, ini bahwa Luhur 2 ini dituangkan dari tetua IR 60080 dengan di sini PB 303. Golongannya adalah padi cere, umurnya itu adalah 123 hari. Bentuk tanamannya agak tegak, tinggi tanamannya 110 cm. Nah, ini daun bendera agak miring. Yang tadi saya sebutkan, di sini ada daun bendera, berarti ini yang dimaksud dengan daun bendera. Jadi ini kelihatan ini daun bendera. Dia agak miring. Jadi dia bukan tegak. Kalau jenis-jenis IR64 itu dia tegak. Nah, ini Luhur 2 itu dia miring. Kita lihat. Kemudian bentuk gabahnya sedang, kemudian warna gabahnya kuning bersih, dan warna berasnya putih kusam. Nah, ini contoh pembuatan deskripsi dari varietas. Kemudian kalau kita lihat ada Inpago itu seperti ini. Nah, ini tanamannya banyak sekali, Inpago dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya Inpara. Inpara itu singkatan dari Inprida Padi Rawa. Ranya ini diambil dari nama rawa. Nah, ini jenisnya juga bermacam-macam yang sudah ditemukan varietasnya. Karakteristik dari Inpara itu beda dengan Inpago tadi. Kalau Inpara itu adalah varietas padi yang tahan terhadap genangan air untuk daerah rawa, yaitu daerah yang sering tergenang air atau sering terendam oleh air. Nah, ini padinya harus tahan terhadap rendaman. Ini dari jenis-jenis Inpara. Contohnya apa? Contohnya dari varietas yang telah dilepas itu ada Purwa, ada Inpara 10 BRB, ada Inpara 9, ada Agritan, ada Inpara 8, ada Inpara 7, Inpara 6, Inpara 5, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Inpara berarti dia menunjukkan ranya ini menunjukkan rawa. Ini contohnya. Ini contohnya dari padi rawa tadi, khususnya ini yang punya nama Purwa. Nah, ini Inpara yang Purwa. Nah, Purwa. Kalau kita lihat morfologinya, dia seperti ini. Ini bentuk gabahnya. Saya kalian lihat. Nah, kalau kita lihat deskripsinya yang sudah didaftarkan kepada kementerian dari hasil penelitian itu ini, namanya Purwa. Dilepas tahun 2018, SK-nya sekian. Kalau kita lihat sejarahnya, secara persilangannya kita lihat bahwa Purwa ini itu berasal dari padi introduksi, dari iri.
International Rice Research Institute. Nah, ini ada di Filipina. Golongannya adalah cere, umur tanamannya 121 hari, bentuk tanamannya tegak, tinggi tanamannya 105, daun benderanya tegak. Nah, bendera beda dengan yang tadi agak miring. Ini daun benderanya tegak. Ini menjadi tanda khas dari masing-masing varietas. Kemudian bentuk gabahnya itu ramping. Kalau kita lihat, nah ini bentuk gabahnya. Nah, ini bentuk gabah. Kita lihat ini ramping. Kita lihat. Nah, kemudian warna gabahnya itu adalah kuning jerami, warna berasnya coklat muda, kerontokannya sedang, kerebahannya tahan. Jadi ada tanaman-tanaman padi yang tidak tahan rebah, jadi terkena angin sedikit dia sudah rebah. Ini dia sedang, jadi sedang-sedang saja. Kemudian tekstur nasinya ketan, kemudian kadar amilosanya 3,8%, berat 1000 butirnya 28,8 gram. Kemudian ada kelemahannya dari Purwa ini, yaitu agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Jadi kalau kalian belajar dari hama dan penyakit, itu ada wereng itu ada punya biotipe 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini Purwa tidak tahan terhadap biotipe 1, 2, dan 3. Dari padi yang ditemukan tadi itu ditemukan di tempatnya itu di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balitbangtan, Kementerian Pertanian. Nama pemulianya ini. Jadi satu varietas itu belum tentu ditemukan oleh satu orang saja, tapi banyak orang. Ini dalam bentuk kelompok. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya lama. Seperti saya jelaskan di awal bahwa dalam proses penemuan varietas itu butuh waktu tidak hanya 1-2 tahun, bisa terkadang sampai 8 tahun. Karena melalui berbagai macam pengujian. Kemudian yang kedua, berikutnya kita menginjak kepada palawija. Ini ada jagung. Nah, jagung itu caranya pemberian nama adalah nama wayang. Ada namanya Bima, ada namanya Arjuna, ya kan? Itu adalah nama-nama wayang. Dia khas, jadi nama-nama wayang. Kemudian kalau kedelai itu adalah nama gunung di Indonesia. Jadi ada welirang, ada gerobokan dan sebagainya, itu adalah kedelai. Gunung-gunung di Indonesia itu digunakan untuk nama dari varietas kedelai. Kalau kacang hijau itu adalah nama burung di Indonesia. Ada betet, ada gelatik dan sebagainya. Itu adalah nama-nama varietas dari kacang hijau. Kalau kacang tanah itu adalah nama dari binatang berkaki 4 di Indonesia. Jadi ada banteng, ada kelinci, ada anoa, ada kijang dan sebagainya. Itu adalah varietas-varietas dari kacang tanah. Kalau sorghum itu adalah nama senjata tradisional daerah di Indonesia. Ada badik, ya kan? Ada badik. Kemudian ada kalau di Kalimantan itu apa namanya itu? Jadi mandau. Nah, seperti itu. Jadi nama-namanya adalah nama-nama senjata tradisional yang ada di Indonesia. Ada keris. Kalau ubi jalar itu adalah nama candi yang ada di Indonesia. Jadi nama-nama candi itu ada yang Borobudur, ada yang Prambanan. Nah, itu nama-nama candi-candi itu digunakan untuk memberi nama varietas ubi jalar yang ada di Indonesia. Kalau ubi kayu itu karakteristiknya adalah ada awalan adira, kemudian diikuti dengan nomor seri. Jadi nomor seri genap atau nomor seri ganjil. Kalau ada rasa pahit, berarti ubi kayu ini digunakan untuk membuat tepung.
di pabrik-pabrik biasanya. Nah, itu biasanya diberi kode ganjil. Jadi Adira 01, Adira 03, Adira 05, Adira 07 dan seterusnya. Itu untuk ubi kayu yang rasanya pahit. Jadi tidak bisa dimakan artinya. Kalau yang rasa manis itu diberi kode genap. Jadi Adira 02, 04, kemudian 06, 08 dan seterusnya. Itu berarti ubi kayu tersebut itu bisa dikonsumsi. Dan biasanya itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Kalau untuk penamaan hortikultura, nah khusus untuk varietas klon hortikultura yang dilepas, baik melalui cara pemulihan maupun cara pemutihan. Jadi pemutihan itu kalau ada nama yang dari luar kemudian dimasukkan dengan introduksi, nah itu bisa diputihkan namanya. Nah, itu menggunakan nama asli dari asal varietas lokal tersebut kemudian atau nama dari asal pemutihannya. Sedangkan untuk klon itu pemberian namanya berdasarkan kode-kode penelitian atau nama daerah asal penelitian tersebut. Ini untuk tanaman-tanaman hortikultura. Ini yang sangat luas sekali untuk jenis-jenis atau varietas dari hortikultura. Itu tadi merupakan karakteristik penamaan untuk varietas-varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian, tetapi bukan varietas yang berasal dari rekayasa genetik. Karena pemulihan itu dihasilkan bukan saja dari pemulihan yang konvensional, tapi juga bisa berasal dari rekayasa genetik. Kalau rekayasa genetik, maka dia harus diberi kode PRG. Apa PRG itu? Ya singkatan dari produk rekayasa genetik. PRG ini bisa meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, atau tanaman hijauan pakan ternak. Itu bisa direkayasa melalui rekayasa genetik. Nah, itu harus diuji dulu sama dengan yang lain, diuji dulu dari tanaman-tanaman PRG tersebut, baru kemudian didaftarkan. Ujinya panjang, jadi mulai di sini, jadi mulai dari bagaimana dia beradaptasi, kemudian dampak terhadap lingkungan dan sebagainya, karena untuk PRG ini ada hal yang sangat berbahaya. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum tahu. Oleh sebab itu maka kadang-kadang kalau kita mendatangkan dari luar secara introduksi dari tanaman PRG ini, maka dia perlu dikarantina di Badan Karantina Pertanian. Untuk tanaman-tanaman PRG ini berbeda dengan yang lain, maka di sini bisa juga melalui permohonan uji adaptasi atau uji observasi dari PRG itu. Nah, ini dilengkapi isi formulir dan langkah-langkah dan sebagainya. Mengapa ini dilakukan dengan hati-hati? Karena kalau kita lakukan dengan sembarangan, ini berbahaya. Jadi kalau tanaman PRG itu kemudian mereka memiliki dampak toksik terhadap bagi yang mengkonsumsi, ini bisa membunuh berbagai macam organisme yang ada di Indonesia. Ini maka perlu ada pengujian yang sangat ketat. Nah, ini kalau kita lihat penamaan calon varietas untuk memenuhi ketentuan itu mencerminkan, kalau PRG tadi mencerminkan identitas varietas bersangkutan. Nah, ini. Kemudian tidak menggunakan nama varietas yang sudah ada, jadi tidak boleh. Kalau ada double begitu tidak boleh, maka dia harus memberikan nama yang lain. Tidak menggunakan nama orang, jadi varietas di mana kalau kalian lihat bahwa penamaan varietas itu bukan nama orang, tidak pernah nama orang, bukan juga pernah nama presiden dan sebagainya, tidak pernah. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, dia menggunakan nama-nama yang khusus. Kemudian PRG itu tidak boleh menggunakan nama-nama ini, karena ini tadi yang digunakan untuk nama-nama yang konvensional tadi sudah.
Kemudian tidak menggunakan nama lambang negara. Jadi misalkan PRG Garuda Pancasila, tidak boleh itu. Jadi tidak boleh menggunakan model begitu itu. Juga tidak boleh menggunakan merek dagang. Jadi merek dagang tertentu tidak boleh. Ini merupakan tanaman-tanaman yang jenisnya tadi PRG. Kalau tadi itu tentang PRG, nah ini untuk pengujian varietasnya itu ada 3 model. Jadi 3 model. Pelepasan varietas baik itu hasil pemulihan atau hasil introduksi, maka yang pertama itu harus dilakukan uji adaptasi. Jadi diadaptasi di berbagai tempat, di berbagai lokasi, atau di berbagai laboratorium, maka apakah cocok tanaman tersebut sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan uji observasi. Uji observasi ini karena waktunya itu lama untuk tanaman-tanaman yang memiliki tanaman-tanaman tahunan, maka melalui observasi. Tidak bisa kita melakukan uji adaptasi dengan waktu yang singkat, misalkan uji musim atau mungkin uji lokasi, itu sangat susah karena ini tahunan. Maka cara melakukannya adalah menggunakan observasi. Nah, ini beberapa ketentuan yang dilakukan untuk tanaman-tanaman khususnya yang PRG tadi. Nah, di sini misalkan diproduksi khusus secara terbatas dengan respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh. Nah, contohnya di sini ada padi yang merupakan hasil rekayasa genetik, yaitu contohnya adalah golden rice. Golden rice itu adalah memiliki respon yang khusus. Jadi memiliki respon khusus di sini. Kemudian kalau itu varietas lokal yang sudah berkembang di masyarakat, itu harus sudah berkembang sejak 5 tahun terakhir. Dan sampai saat ini dia masih berkembang. Nah, ini cara pelepasannya. Cara pelepasannya sama sebenarnya dengan yang konvensional. Ada silsilahnya, ada bagaimana cara memuliakannya, tetuanya dan sebagainya, deskripsinya dan sebagainya sama. Kemudian yang terakhir itu ada pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis atau breeder seed tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut. Jadi ini biasanya kalau berhubungan dengan perdagangan itu harus ada ini sebagai syarat. Sebagai syarat, jangan-jangan nanti kalau benih itu sudah diproduksi, masyarakat membutuhkan, di sini tidak tersedia. Nah, itu tidak boleh terjadi proses seperti itu. Ini prosedurnya. Kalau kita lihat, jadi panjang. Ini paling lama 7 hari. Ini secara teoritis, tapi kenyataannya tidak demikian. Yang tergantung dari berapa banyak yang usul. Ini juga ada badan, jadi setelah diusulkan itu diuji, kemudian ini ada badan yang mempertimbangkan. Badan ini dia bisa menolak, juga dia bisa menerima. Untuk varietas itu apa bisa dilepas ataukah tidak. Ini untuk yang PRG. Tadi silsilahnya sama dengan yang tadi saya jelaskan, yang konvensional. Nah, kalau secara umum prosedur pelepasan itu baik yang varietas yang konvensional, yang dari hasil pemulihan konvensional maupun yang dari rekayasa genetik, nah itu ini yang wajib ada. Ada silsilah, sehingga tadi harus dituliskan seperti saya sebutkan di depan tadi, di situ ada silsilahnya. Jadi kalau dia menemukan varietas A
maka dia berasal dari persilangan apa, ini harus jelas. Kemudian deskripsi varietas tersebut harus lengkap, mulai dari bentuk daunnya, mulai dari morfologinya, sampai dia dari karakteristik kelemahannya. Jadi dia tidak tahan terhadap hama tertentu, dia tidak tahan terhadap penyakit tertentu, itu harus dijelaskan. Kemudian dia harus memiliki keunggulan, jadi yang kita daftarkan itu harus lebih unggul, tidak boleh bahwa varietas yang kita daftarkan itu justru dia lebih jelek, itu tidak boleh. Kemudian seragam, sehingga butuh pengujian lokasi, pengujian musim, itu diharapkan bahwa di sini itu ada keseragaman. Kemudian kalau varietas lokal itu ya penyebarannya cukup luas, tidak hanya pada satu daerah tertentu saja. Kemudian mempunyai unggulan, sudah dibudidayakan lebih dari 5 tahun. Ini kalau untuk varietas lokal. Ini untuk PVT. Ini seperti tadi sudah dijelaskan, ada di depan tadi, sudah ini. Ini sejarahnya, sejarah peraturannya. Aturannya mulai dari Permentan. Nah, ini sampai sekarang kita pakai. Nah, ini pengertian lisensi, royalti. Jadi kalau saudara itu menemukan kemudian dibeli oleh perusahaan, itu namanya royalti. Nah, ini orang yang berikan nama, namanya Linnaeus, yang kita pakai dengan sistem nama binomium. Jadi kalau Orisa Sativa ada belakangnya L itu maksudnya adalah Linnaeus, ini orangnya, Linnaeus orangnya. Nah, ini kita membahas tentang kedelai. Nah, itu ada detam. Nah, ini benihnya seperti ini, detam. Kedelai hitam, umur panennya 84 hari, biji sedang dan potensi proteinnya tinggi, agak tahan terhadap pengisap polong. Ini detam. Warnanya hitam kedelainya. Ada anjas moro. Ya kan, ada anjas moro. Ini potensi hasilnya 37 ton per hektar, umur panennya 82,5 sampai 92,5 hari. Tahan rebah, polong tidak mudah pecah, dan agak tahan karat daun. Ini deskripsi yang ringkas, deskripsi umumnya. Deskripsi rincinya ini tidak begini, harus lengkap. Harus lengkap tadi ditemukan oleh kapan, kemudian sejarahnya dia disilangkan dari apa dan sebagainya. Ini deskripsi umum saja. Nah, ini ada varietas unggul kedelai. Tadi bahwa pemberian nama kedelai, varietas kedelai itu berdasarkan dari nama-nama gunung di Indonesia. Ini ada Panderman, ada Grobogan, ada Anjas Moro. Ini varietasnya begini. Ini bentuknya, bentuk dari bijinya berbeda-beda. Grobogan ini yang kelihatan besar-besar. Ini kecil-kecil tapi banyak, Panderman. Sehingga kalau digunakan untuk tempe itu biasanya menggunakan pakai yang varietasnya Panderman. Atau digunakan untuk susu kedelai, itu biasanya diambil dari yang varietas Panderman. Ini Ijen. Ini dari benih Ijen, dari kedelai Ijen. Ini Sinabung, nama gunung semuanya, nama gunung. Ini ada Mulyo Wilis, ada Argo Mulyo, ada Burangrang, ada Anjas Moro. Ini modelnya begini. Ini kalau kita lihat, ini pada saat seminar dari hasil penelitian, dari pemuliaan. Nah, ini orang-orang pemulia itu begini, para pemulia itu membawa hasilnya,
untuk diseminarkan. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau masih begini ini kultivar, jadi bentuknya kultivar. Jadi begini kita sebutkan bahwa ini kultivar. Jadi ini yang masih akan diuji lagi, nanti dia akan didaftarkan untuk diberi nama jadi varietas. Ini kultivar, kultivar yang ditemukan. Nah, ini seorang penemu tadi yang saya sebutkan, kedelai yang gede sekali. Ini orangnya namanya Pak Chandra Mukti. Nah, ini menemukan, menyilangkan dengan waktu yang lama, sabar. Kemudian mereka menemukan varietas gerobokan. Ini orangnya. Ini morfologinya, begini ini. Jadi kalau kita lihat bahwa gerobokan dibanding yang lain itu bijinya besar-besar. Ini orang yang menemukan, Pak Chandra Mukti. Nah, ini produktivitasnya dari kedelai gerobokan tadi itu bisa menghasilkan 3,4 ton per hektar. Ini secara internasional itu merupakan salah satu temuan yang sangat spektakuler. Karena rata-ratanya itu hanya 1,3 ton. Pak Chandra Mukti itu bisa menghasilkan 3,4 ton per hektar. Ini sebutkan tadi, ini secara detailnya. Umurnya itu pendek, kedelai tadi itu 72 hari. Yang biasanya bahwa kedelai itu sekitar 80 sampai dengan 90 hari. Nah, ini bisa 72 hari. Pendek sekali. Nah, ini tugas bagi kalian sebelum diakhiri kuliah ini. Jadi ini tugas kalian yang pertama. Cari deskripsi varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian, dilengkapi dengan foto-fotonya, gambar-gambar morfologinya. Kalau padi ya lengkapi dengan morfologi padinya tadi. Masing-masing orang itu mengumpulkan ini. Jadi satu saja. Jadi satu untuk tanaman padi, satu untuk tanaman kedelai, satu untuk tanaman jagung, satu untuk tanaman kacang hijau, satu tanaman untuk hortikultura. Berarti satu orang itu nanti harus membuat ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Padinya 1, tanaman kedelainya 1, tanaman jagungnya 1, tanaman kacang hijaunya 1, tanaman hortikultura bebas. Kalian cari, kemudian silakan diketik, kemudian nanti kirim ke email saya. Email saya ini saya tunggu seminggu berikutnya setelah kuliah ini berakhir, yaitu di email ags.unisma@yahoo.com. Ini ya. Oke, baik. Untuk berikutnya, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan atau kita berdiskusi, silakan saya beri waktu. Kalian berdiskusi, silakan kalian ketik dengan melalui WA, sekaligus kalian absen. Jadi di situ absen. Jadi kalau pada absen di kuliah ini, kalian sebutkan nama kalian dan kalian tulis NPM kalian. Berarti nanti akan saya masukkan bahwa kalian masuk ikut kuliah pada jam ini. Jadi jamnya tertentu, tidak boleh lebih dari jam kuliah. Baik, untuk itu saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.